Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul dengan NPM A1G023035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dan cara mengajar di kelas 4 semester 1 dengan judul buku bahasa Indonesia, yaitu yang ditulis oleh Samidi dan Tri Puspitasari tahun 2010. Nah, yang pertama itu bab atau pelajarannya itu bab 1 tentang kegiatan. Kegiatan ini membahas tentang penjelasan membuat denah, mendeskripsikan tempat sesuai denah, menemukan pikiran pokok, menulis teks percakapan, menggunakan imbuhan berhan dan berkan, dan baik dan benar. Yang terakhir itu membaca pantun. Selanjutnya di bab 2 itu materinya yaitu membaca teks, kemudian menemukan kalimat utama, mendengarkan penjelasan tentang simbol, mendeskripsikan secara lisan petunjuk penggunaan obat. Yang keempat itu melengkapi teks percakapan berdasarkan isi bacaan. Yang kelima menggunakan kata depan, di, ke, dan dari. Yang terakhir itu yaitu membaca puisi. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu materi tentang memahami makna kata dalam kamus, mendengarkan penjelasan simbol daerah, menuliskan petunjuk membuat sesuatu, menjelaskan secara lisan petunjuk penggunaan alat, menggunakan kata di, ke, dari, dan atas, sebelah, samping. Dan yang terakhir yaitu membaca pantun. Bab 4 transportasi itu materinya tentang membuat gambar denah berdasarkan penjelasan, mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai gambar, menemukan makna kata jadian dan informasi dalam kamus, melengkapi cerita rumpang. Yang kelima itu bagian itu kata sambung dengan, dan yang terakhir itu peribahasa. Bab kelima itu tentang pertanyaan, yaitu materinya memberikan sesuatu berdasarkan petunjuk yang didengar, menjelaskan pembuatan clipping, mendengarkan penjelasan tentang labang atau kop, menulis surat, kata sambung dengan, dan serta membaca puisi. Selanjutnya itu cara mengajarkannya. Yang pertama itu ada metode pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Ini cara menerapkannya itu ceritakan makna peribahasa dengan contoh cerita pendek, minta siswa untuk menebak arti peribahasa, kemudian berikan cerita lagi untuk siswa menebaknya. Ini bisa diterapkan pada materi bab 4 yang bagian F, yaitu tentang peribahasa. Selanjutnya yaitu metode ceramah interaktif. Ini digunakan untuk menjelaskan konsep baru, yaitu cara penerapannya sampaikan materi secara jelas dan singkat, libatkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang interaktif. Selanjutnya berikan contoh konkret dan minta siswa untuk memberikan contoh lain. Materi ini bisa dipelajari di bab 1 bagian A tentang mendengarkan penjelasan membuat denah, bab 2 bagian B tentang mendengar penjelasan tentang simbol, yang terakhir bab 5C yaitu tentang mendengarkan penjelasan tentang lambang atau kop. Selanjutnya yaitu ada metode demonstrasi. Ini bisa digunakan pada pelajaran seperti bab 1 yang F, bab 2 yang F, bab 3 yang C, bab 3 F, bab 5 F, dan bab 5 yang F, tentang membaca puisi, membaca pantun, dan masih ada lagi. Selanjutnya yaitu metode diskusi kelompok dan presentasi. Ini nih digunakan saat siswa untuk berkolaborasi dan menyampaikan secara lisan melalui presentasi. Ini digunakan pada pelajaran bab 1 yang bagian B, mendeskripsikan tempat sesuai denah secara lisan. Kemudian bagian 2A dan 2D yaitu tentang membaca teks untuk menemukan kalimat utama dan melengkapi teks percakapan berdasarkan isi bacaan. Selanjutnya metode kelima itu metode bermain peran atau role playing. Ini digunakan saat mengajarkan percakapan seperti pelajaran 1D yaitu tentang menulis teks percakapan. Selanjutnya itu ada metode penemuan atau discovery learning, digunakan pada pelajaran 3A seperti memahami makna kata dalam kamus. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek, digunakan pada saat pembelajaran 4A, 5B, dan 5D, yaitu pada saat menyelesaikan proyek. Contohnya yang di 4A itu yaitu tentang membuat denah atau gambar berdasarkan penjelasan. Selanjutnya yang terakhir itu metode pembelajaran konstekstual, yaitu dikaitkan dengan kehidupan yang nyata seperti pelajaran 2C dan 3D, yaitu tentang mendeskripsikan secara lisan petunjuk penggunaan obat. Mungkin itulah materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.